Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film Jepang berjudul Man, Woman, and the Wall. By the way, film ini rada-rada semi gitu ya. Buat kalian yang suka film mantap-mantap, mending kalian nonton langsung full filmnya. Karena video ini bakal ngandung spoiler konten. Tapi kalau kalian mau lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, let's check this out. Scene dibuka dengan seorang pemuda bernama Rio yang baru saja pindah ke sebuah apartemen baru. Pada hari pertama dia tinggal di apartemen itu, tanpa sengaja dia mendengar suara seorang wanita dari apartemen di sebelahnya. Ternyata dinding kamar apartemennya sangatlah tipis. Bahkan dia bisa mendengar gemericik suara air saat perempuan itu mandi. Hingga pada suatu hari, melalui dinding kamarnya, Rio mendengar wanita itu mendapatkan telepon teror dari seorang lelaki. Lalu, wanita sebelah kamarnya pun menelpon pacarnya yang bernama Yuta agar datang menemaninya yang ketakutan. Sudah bisa dipastikan, setelah Yuta datang, mereka pasti mantap-mantap. Parahnya, Rio yang tinggal di sebelah kamarnya pun mendengarkan suara mantap-mantap mereka dan justru menikmatinya sambil onani. Rio yang penasaran pun mulai mencari tahu siapa orang yang tinggal di sebelah kamarnya. Setelah dia mencari-cari, ternyata wanita tersebut bernama Satsuki dan bekerja di sebuah restoran. Setelah mengetahui jika Satsuki adalah seorang gadis dengan wajah yang cantik, obsesi Rio pada gadis itu pun semakin menggila. Maka pada hari berikutnya, Rio memasang alat di kamarnya agar dia bisa lebih jelas lagi mendengar suara Satsuki di kamar sebelah. Beberapa hari setelah itu, Rio dengan sengaja mengirimkan paket makanan pada dirinya sendiri. Namun, dia sengaja menyuruh kurir untuk menitipkannya pada tetangga kamarnya supaya dia bisa berkenalan dengan Satsuki. これお預かりします。どうもすいません、申し訳ありません。 Hari demi hari Rio terus mendengarkan suara-suara dari kamar Satsuki. Namun terdapat satu tempat di mana dia selalu mengalami gangguan suara melalui alatnya. Maka dia pun memanggil temannya yang ahli menyadap untuk membantunya. Lalu dengan keahlian temannya, maka mereka masuk ke kamar Satsuki dan memeriksa kamar tersebut. Dan ternyata mereka menemukan sebuah mic tersembunyi di dalam stop kontak listrik dan sebuah kamera yang baru saja dipasang oleh seseorang. Ternyata mic itulah yang mengganggu peralatan Rio saat mendengarkan suara dari kamar Satsuki. Tak jauh dari apartemennya, Rio melihat sebuah mobil yang sedang diparkir. Dia pun mencurigai orang itulah yang telah memasang mic dan kamera di kamar Satsuki. Ketika Rio mendekati mobil itu, ternyata orang itu adalah Yuta, pacar Satsuki. Lalu pada hari-hari berikutnya, Rio semakin gencar mendekati Satsuki. Dia melakukannya dengan cara berkali-kali mendatangi restoran tempat Satsuki bekerja dan memberinya berbagai makanan. Pada suatu ketika, Rio dengan sengaja memesan paket makanan lagi dan mengirimkannya pada alamat Satsuki agar dia mengantarkannya ke kamarnya. Lalu Rio pun mengajak Satsuki makan di kamarnya. Di sana mereka menjadi semakin akrab. Sementara itu, Yuta yang berada di mobilnya dan mengawasi kamera di kamar Satsuki sangat kesal melihat Satsuki tak berada di kamarnya. Lalu dia pun menelpon Satsuki dan mengatakan bahwa ia akan datang menemuinya. Yuta pun datang menemui Satsuki dan meminta jatah mantap-mantap padanya. Namun Satsuki menolaknya, dan Yuta pun memaksanya dengan kasar. Rio yang mendengar suara-suara mereka dari samping merasa sangat kesal dengan Yuta. Namun tanpa disangka, pada hari berikutnya Yuta datang ke kamar Rio dan memberinya sejumlah uang
supaya Ryo mantap-mantap dengan pacarnya Satsuki. Ryo sangat kaget dengan permintaan Yuta yang sangat aneh itu. Ryo yang sangat kesal dengan Yuta pun berusaha untuk menjauhkan Yuta dari Satsuki. Lalu pada hari berikutnya, dengan bantuan temannya yang ahli sadap, Ryo mengambil rekaman dari telepon rumah Satsuki. Mereka masuk kamar Satsuki ketika Satsuki sedang pergi. Seolah-olah Satsuki didatangi oleh debt collector untuk membayar hutang-hutang ibunya. Dan dia akan mengejar pacar Satsuki supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar hutangnya. Yuta yang melihat hal ini melalui kamera di kamar Satsuki pun ketakutan dan dia pun melarikan diri. Lalu, Yuta yang sangat ketakutan karena didatangi debt collector akhirnya pindah rumah dan memutuskan hubungan dari Satsuki. Kemudian, Satsuki yang kebingungan pun datang ke tempat Ryo untuk minum. Setelah mabuk, Satsuki menggoda Ryo untuk mantap-mantap. Namun, Ryo yang tertegun saja membuat Satsuki malu dan pulang ke kamarnya. Pada hari berikutnya, Yuta tiba-tiba datang ke tempat Satsuki dengan membawa sebuah pisau. Dia merasa marah karena harus membayar hutang ibu Satsuki. Satsuki pun kebingungan karena merasa ibunya tidak memiliki hutang. Lalu, Satsuki pun menyadari jika Yuta adalah orang yang mengganggunya lewat telepon dari kata-kata Yuta yang sama persis dengan kata-kata orang yang mengganggunya di telepon. Tak berapa lama, Ryo datang ke kamar Satsuki untuk menolongnya. Tangannya pun tergores pisau Yuta ketika dia berkelahi dengannya. Kemudian teman Ryo datang dan menolong Ryo. Sementara itu, Satsuki yang keluar dari kamarnya memasuki kamar Ryo dan terkejut mendapati alat penyadap di kamar Ryo. Setelah itu, dia pun kembali ke kamarnya setelah Yuta dibawa pergi oleh teman Ryo. Lalu Satsuki yang telah tahu jika Ryo bisa mendengar suara-suara di kamarnya pun dengan sengaja masturbasi agar Ryo terangsang. Kemudian, dia pun menyalakan air di kamar mandinya supaya Ryo mengira jika dia sedang mandi. Setelah itu, dia datang ke kamar Ryo dan mengajaknya untuk mantap-mantap. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyenangkan untuk Ryo ya. Gimana, kalian suka nggak video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you when I see you. Bye.